Saya kadangkala mencontohkan itu kampus itu seperti pabrik apa namanya pabrik cincin. Jadi saya sering menganalogikan mahasiswa itu sebelum masuk ke dalam kampus itu seperti batu bongkahan Ya, ya, ya. yang belum memiliki bentuk. Setelah mereka masuk di kampus, mereka di apa namanya dibentuk, mereka di dipoles Hmm. dengan berbagai macam perspektif pengetahuan, akhirnya keluar menjadi batu permata yang diperebutkan, yang indah, yang memiliki nilai lebih. Jangan sampai mahasiswa itu masuk bongkahan, keluar tetap jadi bongkahan, artinya tidak memiliki nilai yang bisa Wah, di malah menjadi sampah. ah, tapi saya kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, senang sekali guys pada hari ini. Kenapa saya bisa senang sekali? Karena sekarang saya berada di toko buku Wasilah, tepatnya di Kabupaten Majene yang ada di pertokoan Majene. Dan pada video saya kali ini narasumber saya guys. Ada yang kenal dengan beliau? Oke, kita langsung saja ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, jadi untuk pemirsa semua, beliau ini merupakan dosen saya di kampus STAI DDI Majene. Oke, jadi beliau selain dosen ya saya juga anggap sebagai apa ya, guru saya juga, kakak saya juga, senior saya. Dan pada kesempatan ini saya mau bincang-bincang kayak Oke. waktunya. Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu Kak, ini kan saya berada di toko buku ya, toko buku yang kakak punya ini ya. Itu kalau boleh kita tahu sejak kapan dibikin ini toko bukunya Kak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, baik, saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang sejarah awal berdirinya toko buku. Ya, sejarah awal. Ini sebetulnya lahir dari inisiatif beberapa teman-teman saya Ya, yang sebetulnya awalnya bukan toko buku, namanya itu rumah belajar karena di dalamnya ada juga perpustakaan dan juga ada komunitas-komunitas diskusi atau kelompok-kelompok yang sering membedah buku. Awalnya itu tahun 2019, waktu itu kami masih ada di Pasarang. ya, Setelah COVID pandemi, ya kita waktu itu mengalami COVID, akhirnya toko buku itu berpindah ke Pasarang yang hampir berhadapan dengan kampus lain. ya. Waktu itu sudah berubah menjadi toko buku, artinya rumah belajarnya sudah tidak ini karena waktu itu memang eh, teman-teman yang memiliki buku yang di apa namanya yang ada di rumah belajar itu ditarik sebagian. Jadi olehnya itu waktu itu saya berinisiatif kalau begitu kita ubah namanya menjadi toko buku saja. Sampai sekarang dan Ya. akhirnya hari ini ada di pusat pertokoan Majene. Kenapa kami memilih tempat ini? Karena kami menganggap tempat ini strategis, Ya, berada di pertengahan di antara kampus-kampus yang ada di Majene. Itu mungkin yang ya, ya, ya. pengantar awal dari saya. Jadi awalnya bukan dibikin sebagai toko ya, awalnya memang hanya sekedar Toko juga sebetulnya toko, toko juga, tetapi di dalamnya juga ada buku yang semacam perpustakaannya ya, yang orang-orang bisa anu. dibaca secara gratis. Jadi yang apa ya? Yang datang di situ kebanyakan mahasiswa. Iya, mahasiswa. Sampai sekarang ini. Sekarang kita sudah tidak menyediakan dulu untuk bacaan, hanya fokus pada Penjualannya. penjualan. Oke guys. Jadi
ini cukup banyak ya buku yang dijual di toko buku Wasila. Jadi buat kalian yang ingin berbelanja, namanya buku, tamanya ini para penuntut ilmu, para pelajar ya, silakan datang di pertokoan Majene. Ya, di sini ada toko buku Wasila. Luar biasa, Kak. Jadi di toko buku Wasila ini, Kak, apa ya? Yang jaga sendiri ya? Untuk sekarang ini saya yang sendiri menghandle karena kemarin kita sebetulnya ada, kalau bisa dibilang, karyawan dari mahasiswa sendiri, hanya kan Siswa. lokasinya sudah berpindah, jadi memang untuk sekarang ini ya sendiri. Ya, kemarin-kemarin ada beberapa mahasiswa yang ikut membantu juga. Kalau bukanya tiap hari? Iya, tiap hari mulai dari jam 9 sampai 9 pagi sampai jam 9 malam. Oh, sampai malam. Ya. Ya, ya, ya. Oke, keren, keren, keren. Jadi Kak, ini kita bertanya-tanya, selain daripada kegiatan atau aktivitas di ini, mengelola toko buku Wasila ini, apa saja kegiatannya? Ya, Kayak sebetulnya profesi saya itu sebagai pengajar juga di beberapa kampus, tetapi saya tidak menganggap toko buku ini sebagai sampingan ya. Saya menganggap bahwa ini juga adalah salah satu tanggung jawab saya secara intelektual. Jadi ya ini mungkin wujud tanggung jawab saya juga sebagai seorang akademisi di kampus, karena saya melihat bahwa memang penyediaan buku di Majene ini, khususnya secara umum juga di Sulbar sebetulnya, ya, ini masih sangat kurang dilirik oleh beberapa orang. Kebanyakan usaha-usaha itu usaha-usaha yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas. usaha-usaha makanan mungkin yang banyak. Ya mungkin itu. Jadi saya berpikir ya kalau begitu kita inisiatif, apalagi toko buku juga ini kan punya nilai apa istilahnya ya, nilai ya kalau dikaji dalam perspektif agama, ini juga memiliki nilai ibadah sebetulnya. Karena kita ikut menyebarkan pengetahuan. Ya, ya, ya. Dan juga menumbuhkan kesadaran membaca. Kalau kita lihat negara-negara maju di dunia itu kan semuanya karena kesadaran membacanya yang tinggi. Jadi salah satu faktor kemajuan sebuah peradaban itu ya dilihat dari kebiasaan membaca masyarakatnya. Jadi memang apa ya, sudah disukai untuk seperti begini mengelola ini. Iya, sebetulnya bisa dikatakan usaha ini di samping memiliki nilai ekonomi, tetapi juga sebenarnya hobi juga. Hobinya memang membaca kayak. Saya tidak berani mengatakan saya punya hobi membaca, tapi saya hobi mengkoleksi. Hobi mengkoleksi. Jadi sejak mahasiswa memang saya sudah punya perpustakaan pribadi. Yang awalnya waktu itu saya tidak terpikir untuk membuat toko buku. Tetapi berjalan waktu, apalagi sekarang saya memang domisilinya ada di Majene, saya melihat bahwa memang mahasiswa kesulitan mencari referensi. Ya, ya, ya. Hanya saya berpikir bagaimana kalau kita menjadi penyedia atau fasilitator untuk mahasiswa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan buku yang mereka butuhkan. Jadi memang kebanyakan atau rata-rata yang datang ke toko ini rata-rata mahasiswa ya? Iya, rata-rata mahasiswa. Kalau kayak guru-guru jarang ya? Guru ada beberapa, tetapi memang dominan mahasiswa. Tetapi saya melihat sudah ada beberapa siswa juga sebetulnya yang sering berkunjung. Jadi kami juga menyediakan genre yang tidak hanya sebatas mahasiswa, tetapi secara luas semua jenjang usia mulai dari anak-anak. Bahkan di sini juga beberapa ada komik. Ya, kita tahu komik itu ya kan adalah buku yang memang ditujukan untuk anak-anak yang masih berusia dini, untuk menumbuhkan juga kesadaran membaca. Oke Kak, ini saya lanjut lagi ya. Oke. Ini kan sudah lama menjadi dosen, seorang akademisi.
Itu kalau boleh kami tahu ya, di bidang apa sih Kak keahliannya dalam akademis ini? Artinya yang paling disukai, digeluti pelajarannya. Iya. Kalau secara akademik, saya backgroundnya dari pendidikan, Oh, pendidikan. terkhusus pada Pendidikan. pendidikan agama Islam. Oh, Tetapi minat saya memang bukan terbatas hanya itu. iya ya. Waktu mahasiswa juga sering ikut-ikut diskusi-diskusi seputar masalah-masalah tema-tema filsafat, tasawuf, pemikiran modern dan sebagainya. Jadi ya itu, sebenarnya saya kira itu sangat memperkaya kalau kalau mamanya kita kuliah, ya seharusnya kita tidak hanya fokus saja ke situ, ke bidang Situ. akademik apa, ke spesifikasi kita, tetapi sebaiknya juga membaca genre-genre lain. Atau mengikuti apa istilahnya tuh, organisasi ya. Ya, mengikuti organisasi, tapi saya kira pilih-pilih juga ya. Pilih-pilih juga. Nah, karena tidak semua juga organisasi itu membentuk karakter berpikir kita. Ada juga organisasi justru mengungkung eh, pikiran-pikiran kita, tidak memberikan kebebasan kita untuk berdialektika. Iya, iya, iya. Kalau kakak sendiri sudah punya apa istilahnya tuh, sudah punya majelis ya, atau khusus kajian khusus ya Ya, buat ini. Artinya yang sendiri selain daripada kampus kuliah, oh iya. binaan sendiri maksudnya. Kalau saya secara formal tidak punya kelompok semacam majelis ataupun perkumpulan-perkumpulan, tetapi memang ada beberapa mahasiswa yang berinisiatif sendiri datang untuk berdiskusi dengan saya tanpa saya harus meminta mereka datang ya. Artinya sifatnya ya ini tanpa direncanakan, tanpa diprogramkan. Tetapi sebelum-sebelumnya memang di toko buku itu sering diadakan bedah-bedah buku dari kalangan mahasiswa sendiri yang menjadi pembedah narasumber. Tetapi memang untuk sekarang ini agak jarang lagi kita laksanakan karena faktor jarak ya. Karena kebanyakan kemarin itu dari Stein rata-rata, sekarang mungkin mereka berpikir jaraknya terlalu jauh ke kota, makanya ini agak jarang lagi kita adakan. Artinya siapa tahu mungkin ada ini inisiatif lagi ke depannya untuk membuat kelompok, karena ya siapa tahu, sepertinya menurut saya kayak itu bisa menarik juga perhatian dari luar, Ya. sehingga mungkin mempengaruhi toko buku. Ya. Kira-kira ada mungkin ya? Kemarin waktu akhir tahun itu sempat kita mengadakan peringatan HUT Gus Dur ke-13. Waktu itu kita mengundang beberapa narasumber dari Ketua FKUB Majene, ya. Kemudian ada juga salah satu ulama atau ketua ini ya, dalam hal ini ketua MUI Kecamatan Balanipa. Oh iya, iya. Guru Gunung. Iya, kita undang ya. Untuk memberikan ya sharing pengetahuan lah tentang Gus Dur kepada para mahasiswa yang hadir waktu itu. Jadi memang kita programkan beberapa untuk tokoh-tokoh yang kita anggap tokoh intelektual itu mungkin kita akan rutin adakan kegiatan-kegiatan memperingati haulnya mereka-mereka. Ya. Itu mungkin juga salah satu bagian daripada untuk mencerdaskan bangsa, mencerdaskan para tapi tokoh-tokoh yang kita bicarakan pemikirannya adalah tokoh-tokoh yang memang dikenal sebagai tokoh ini ya bisa dibilang moderat lah gitu. Tokoh-tokoh yang memang memiliki visi kebangsaan, bukan tokoh-tokoh yang justru ini menimbulkan perpecahan di kalangan kita. Iya. Ini Kak, saya juga penasaran nih, apa sih bedanya mungkin mahasiswa sekarang ini dengan mahasiswa di masa-masanya dulu waktu kuliah? Oh iya. Kalau ditanya apa bedanya? Iya. Sebetulnya kalau saya mungkin sudah mengenal media sosial waktu itu.
salah satu dampak media sosial itu adalah mahasiswa cenderung pada sikap pragmatis, itu pragmatis. Kemudian budaya instan. Jadi kalau umpamanya bikin makalah itu ya Copy paste saja. paste saja. Tidak ada proses apa ya dalam mengolah sumber dan apa namanya menghasilkan satu karya ilmiah. Saya juga begitu dulu, maksudnya. Tetapi memang kita adalah sedikit keringat di situ untuk membuat satu karya. Tapi saya tidak mengatakan seluruhnya seperti itu ya. Sekarang enggak. Ada juga mungkin yang tetap bersungguh-sungguh, tapi ada juga yang Lebih banyak mungkin sekarang ini. persentasenya mungkin ya mungkin lebih banyak, tetapi kita tidak bisa mengeneralkan bahwa semuanya seperti itu. Kalau apa ya, intinya dalam memberikan pengetahuan mungkin ilmu yang anak-anak sekarang, kalau yang kemarin-kemarin itu misalnya kan apa ya, dulu di zamannya sudah ada HP kayak Iya, sudah ada. tapi mungkin belum terlalu anu ya. Android belum hanya ada Android. untuk ya laptop, seperti laptop Laptop. saja. Iya, jadi artinya masih apa ya, kalau dibandingkan yang sekarang ini, mahasiswa sekarang ini apa dibilang bodoh enggak juga atau cerdas, intinya lebih betul-betul belajarnya mahasiswa dulu atau yang sekarang kalau menurut kacamata? Begini, kalau membandingkan sesuatu itu kan biasanya harus melihat dulu dari konteks zamannya masing-masing ya. Ya. Kami dulu mungkin ya beda konteks zamannya dengan sekarang itu beda, artinya tantangannya juga berbeda. Iya. Ya saya kira setiap generasi itu punya problemnya masing-masing. Kami juga dulu punya problem. Tetapi memang kalau dilihat secara kasat mata, memang kebanyakan mahasiswa ini kesadarannya terhadap Pendidikan. ini ya pengetahuan, Iya. pentingnya ilmu itu ya mungkin bisa dikatakan kurang, sangat kurang. Kami juga dulu begitu sebenarnya. Tapi sekarang memang tantangannya lebih berat, generasi sekarang tantangannya lebih berat karena kita belum sampai pada tahap masyarakat pembaca, itu sudah dimasuki dengan berbagai macam media sosial yang Betul. menurut anak-anak muda mungkin lebih menarik daripada buka buku, buka chat, buka video, buka berbagai macam aplikasi, itu jauh lebih menarik daripada buka buku. Akhirnya apa ya, kebanyakan kita memang tumpul, analisanya tumpul, nalar kritisnya juga tumpul, karena memang kita tidak punya asupan pengetahuan. Kebanyakan ya yang instan-instan saja. Kalau kita ada mahasiswa umpamanya hanya melihat buku dan memilih-milih saja kata-kata yang menurut dia sesuai dengan kepentingannya, itu saja yang diambil, tapi tidak membaca secara utuh. Ya. Kalau tidak lihat Google, buka YouTube. Kalau sebetulnya kita bisa mendapatkan pengetahuan dari media sosial. Kita tidak boleh anti juga terhadap perkembangan dunia digital. Hanya menurut saya perlu diimbangi dengan buku-buku yang sifatnya print out. Karena kalau kita mengandalkan Google saja, sebetulnya kita tidak tahu kapasitas penulis di Google itu seperti apa. ya, betul. Jangan sampai mereka tidak memiliki keahlian, hanya modal PD saja menulis sebuah karya, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Akhirnya orang yang membaca dipakai, dijadikan ya dia yang dijadikan dasar. Ya. Saya lihat ini begitu ya luar biasa. Oke kayak jadi
kira-kira apa yang menjadi tantangan ya sebagai seorang dosen ya untuk menghadapi mahasiswa sekarang ini, apalagi tadi juga disampaikan peminat buku kurang karena sekarang sudah canggih ada Android. Iya. Jadi apa yang menjadi tantangan sekarang ini, Kak? Ya tantangan kita sebagai akademisi sekarang ini adalah bagaimana kita tidak hanya mengajar saja di dalam kelas, tetapi memberi inspirasi, memberi semangat, memberi dorongan kepada mahasiswa untuk tidak hanya sekedar kuliah secara formalitas saja, tetapi juga bagaimana mereka bisa terbentuk karakter berpikirnya di bangku kuliah. Apa namanya? Ya pokoknya inilah. Saya kadangkala mencontohkan itu kampus itu seperti pabrik apa namanya? Pabrik cincin. Jadi saya sering menganalogikan mahasiswa itu sebelum masuk ke dalam kampus itu seperti batu bongkahan Ya. yang belum memiliki bentuk. Setelah mereka masuk di kampus, mereka dibentuk, mereka dipoles dengan berbagai macam perspektif pengetahuan, akhirnya keluar menjadi batu permata yang diperebutkan, yang indah, yang memiliki nilai lebih. Jangan sampai mahasiswa itu masuk bongkahan, keluar tetap jadi bongkahan, artinya tidak memiliki nilai yang bisa Wah, malah menjadi sampah. Tapi saya kira ya, yang namanya proses perkuliahan pasti adalah manfaatnya, walaupun mungkin tidak maksimal. Tinggal kesadaran mungkin ya yang orang mahasiswa juga, ini kesadaran yang mesti juga supaya mereka betul-betul ingin belajar betul ya. Iya. Tidak hanya sekedar mencari nama di belakang gelar SPD. Saya bahkan sering menantang mahasiswa di dalam kelas bahwa siapapun yang mengkritik saya, ini mungkin terkesan arogannya, terkesan sombong mungkin ya. Tetapi saya betul-betul mengharapkan ada suasana kelas itu hidup. Artinya hubungan antara mahasiswa dan dosen itu adalah sejajar, tidak perlu ada kesan bahwa dosen itu seolah-olah maha tahu segalanya. Bagi saya mahasiswa itu adalah teman diskusi, makanya saya mengharapkan mahasiswa juga sebelum masuk kelas itu memperbanyak bacaan, memperbanyak bahan untuk nanti kita pertemukan di dalam kelas. Ya. Karena saya sering mengatakan juga ya, siapa yang mengkritik saya akan kasih nilai lebih, tetapi kritiknya harus kritik yang sifatnya ilmiah. Ya. Artinya di samping daripada mengasah otak, juga sebagai pembelajaran untuk bisa sebagai seorang public speaking yang melatih diri untuk berbicara di forum, ketika itu ya. Ya, saya kira contoh mahasiswa yang sukses dalam hal public speaking itu ya ini saudara YouTuber ini, saya kira bisa menjadi contoh buat mahasiswa-mahasiswa yang lain. Artinya mungkin bisa dibilang di usia masih sangat muda itu sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Iya. Kalau public speaking, kalau menurut orang kan beda-beda ya. Cara supaya bisa menjadi public speaking. Kalau menurut kakak sendiri, apa yang bisa menjadi ini pengetahuan bagi kita supaya kita mampu menjadi seorang yang public speaking ini? Apa yang kalau saya sederhana saja sebetulnya. Ya. Menjadi seorang public speaking yang baik itu harus memiliki dua, teknik dengan isi. Teknik itu ya bisa berupa retorika, isi itu ya muatan. Jadi jangan cuma retorikanya yang bagus tetapi tidak memiliki muatan keilmuan gitu. Tapi ada juga mungkin orang yang banyak memiliki muatan keilmuan tetapi kurang di wilayah teknik, kurang di wilayah cara
bagaimana cara mengkomunikasikan gagasan itu kepada orang, itu mungkin yang jadi menurut saya menjadi seorang public speaking itu harus memiliki dua modal itu, teknik dan muatan atau muatan isi. atau isinya ya. Kalau ya di toko buku Wasila juga kan banyak buku-buku yang bicara soal itu. Oh ada ya. Ada buku judulnya bicara itu ada seninya, ada seni berbicara, ada retorika modern. Jadi saya kira buku-buku seperti itu penting dibaca supaya komunikasi kita kepada orang itu berhasil ditangkap oleh orang yang kita ajak berkomunikasi. Kan banyak orang yang mungkin dia dikenal cerdas tetapi ya itu tidak memiliki teknik atau cara atau tidak memiliki modal retorika yang cukup, ya biasanya juga apa yang disampaikan itu tidak terlalu sampai kepada orang. Tidak sampai ya. Tidak ada teknik. Artinya apa ya, kalau Ramandar bilang ya rawa-rawa nih mendidir, bukan mungkin dibutuhkan teknik supaya menghilangkan itu semua. Dan juga jam terbang tentunya ya. Jam terbang. Kalau apa namanya, Saudara Sadli ini saya kira kalau jam terbang itu sudah tidak diragukan lagi. Jadi wilayah jangkauannya juga luas sekali ya. Wah, luar biasa ini. Jadi guys, ini memang di kampus TAI ini salah satu dosen apa ya, idola lah. Nah memang kita mengajar beliau itu tidak hanya sekedar datang duduk presentasi, tapi menjelaskan memang, sehingga ya menambah wawasan untuk kita semua. Jadi mungkin bisa disampaikan seperti untuk semuanya ini, bahwa di tempat ini tidak hanya sekedar menjual buku saja, tetapi tetap diadakan juga kajian-kajian kayak supaya kita bisa juga mengajak orang yang lain. Kan kalau kita mengajak otomatis ya dia lirik-lirik buku, dia suka ya diambil. Jadi, belum ada jadwalnya kayak. Ya. Ini juga perlu mungkin saya sampaikan bahwa buku yang kami jual di sini itu buku asli ya, buku original. Jadi kami tidak menjual buku bajakan karena menurut kami buku bajakan itu dampak negatifnya luar biasa, merusak industri perbukuan, mematikan semangat kepenulisan, dan ya banyak lagi lah. Jadi saya sering menyampaikan buku bajakan itu melanggar hukum agama dan hukum negara. Jadi di sini di toko buku Wasila itu tidak diperjualbelikan yang KW, yang repro ataupun yang harga bervariasi. Ya, harga bervariasi, genre, tetapi sebetulnya kalau bicara harga ini tidak beda jauh dengan harga yang ada di Makassar, yang ada di Jawa. Rata-rata kita naiknya hanya sekitar 5.000. Ini kadang-kadang mahasiswa juga. Saya pernah ini ada mahasiswa yang pernah sampaikan ke saya harga bukunya 70.000 karena dia pesan ke Jawa, ongkirnya 70.000. Jadi seharusnya dia bisa dapat 2 buku, akhirnya cuma 1 gara-gara. Tapi kalau di sini kan insya Allah tidak terlalu mahal lah untuk kalangan mahasiswa. Kita juga mengerti kondisi. Jadi ya paling naiknya 5.000. Hanya memang mungkin saya perlu juga sampaikan apa ya, saya kadang-kadang kurang enak juga kalau memberikan motivasi membaca di dalam kelas, karena jangan sampai ada yang menganggap wah karena Bapak ini penjual buku makanya dia ini ya. Itu juga yang kadang-kadang agak sedikit ini. Yang sampai kita dinilai ya, ada kegiatan komersialisasi di dalam kelas, padahal menurut saya mendorong mahasiswa untuk membaca buku itu tugas semua mahasiswa. Dosen seharusnya, bukan cuma. Dan ya demi kebaikan bersama, kebaikannya juga. Hanya kebetulan saja saya jual buku, ya artinya ya makanya saya sering daripada bingung cari tempat di mana. Iya. Iya. Oke. Ya, oke ya. Guys, jadi itu tadi bincang-bincang saya dengan ini
dosen kita ini, Pak Alik, luar biasa sekali. Oke, jadi insya Allah kalau saya datang ke sini lagi Pak, saya mau bikin konten bedah buku, ya. Boleh. Bedah buku ya, terserah mau buku yang mana yang mau dibedah, biar dibedah untuk menambah wawasan kita semua. Utamanya ini para kaum remaja, para mahasiswa. Jadi terima kasih waktunya Pak pada hari ini. Insya Allah kalau saya datang lagi menghadap bikin konten lagi Pak ya. Oke, saya Sadli Ali, mohon undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.